Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 September 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan korupsi di BRI Unit Ambon, perempuan ini ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dan pengelolaan kredit pada kantor BRI Unit Ambon tahun 2020 hingga 2023. Fitria Juniarti resmi ditetapkan sebagai tersangka Senin 22 September 2025. Tersangka merupakan pegawai tetap BRI tahun 2018 di BRI Unit 6 Lea. Lalu 2020 tersangka dimutasi ke unit BRI Ambon dan menjabat sebagai Mantri Kupedes. Hal ini disampaikan langsung Asisten Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku, Agus Baka, dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku beralamat di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Penetapan tersangka setelah tim Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pemeriksaan intens sejak pukul 5 sore hingga berakhir pada setengah 8 malam. Diterangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tersangka dalam menjalankan tugas sebagai mantri di BRI Unit Ambon memprakarsai pengajuan kredit kepada nasabah di luar wilayah pembagian tugas tanpa sepengetahuan pemimpin dan hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian target. Modus yang dilakukan Tribuners tersangka diantaranya kredit topeng, kredit tampilan, penyalahgunaan pencairan kredit, penyalahgunaan angsuran pinjaman dan pelunasan, dan penyalahgunaan rekening simpanan nasabah. Akibat perbuatan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka, resmi tersangka ditahan di lapas perempuan. Diketahui untuk sementara Fitria merupakan tersangka tunggal. Untuk mengetahui lebih lanjut, Kejati Maluku masih melakukan pengembangan kasusnya. Tribuners, dugaan kasus korupsi di BRI Unit Ambon, perempuan ini rugikan negara hingga 1,9 miliar. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dan pengelolaan kredit pada kantor BRI Unit Ambon tahun 2020 hingga 2023. Rugikan negara hingga 1.755.257.330 rupiah. Kasus ini, Fitria Juniarti sebagai pegawai tetap BRI telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 22 September 2025. Setelah diperiksa 2 jam lebih, tersangka kini telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 3 Ambon. Hal ini disampaikan langsung Asisten Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku, Agus Baka, dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku beralamat di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Menurutnya kerugian ini berdasarkan laporan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan nasabah oleh Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Ambon tahun 2020 sampai dengan 2023 nomor 35-LHP-DJPI-PKN.01-08-2025 tanggal 12 Agustus 2025. Modus yang dilakukan tersangka diantaranya kredit topeng, kemudian kredit tampilan, penyalahgunaan pencairan kredit, penyalahgunaan angsuran pinjaman dan pelunasan, dan penyalahgunaan rekening simpanan nasabah. Kini untuk mengetahui apakah ada tersangka lainnya, Kejati Maluku masih akan terus melakukan pengembangan.
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, soal kasus keracunan MPG di SDN 35 Ambon, SPPG Nania sebut masih menunggu hasil lab. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Nania masih menunggu hasil pemeriksaan makanan yang menjadi pemicu keracunan di Sekolah Dasar atau SD Negeri 35 Ambon. Fat mengatakan bahwa pihak SPPG dan BPOM telah melakukan pemeriksaan di pabrik mie saat itu dan menyarankan untuk tidak ada penggunaan menu mie lagi. Lanjut dikatakan bahwa setiap dilakukan penyaluran MPG, bagian ahli gizi sudah menyimpan sampel makan. Hal itu dilakukan guna terjadi masalah di kemudian hari, bisa langsung diambil sampelnya. Selain itu juga Tribuners, sebelum dilakukan penyaluran makanan, pihak dari ahli gizi dan Babinsa sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk itu dirinya juga berharap kepada pihak sekolah yang sudah dibagikan MPG agar segera membagikan makanan kepada siswa dan jangan dilakukan penundaan pada waktu yang ditentukan. Diberitakan sebelumnya belasan siswa SD Impres 35 Paso Ambon dilarikan ke rumah sakit diduga mengalami keracunan makanan Jumat 19 September 2025. Insiden ini terjadi usai mereka mengkonsumsi makanan yang disalurkan melalui program makanan bergizi gratis atau MBG. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia membenarkan kejadian tersebut. Total ada 16 siswa yang menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan pusing. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD di Desa Negeri Lama untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Ini tangga kecil sekali. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, rawan kecelakaan, warga minta PJU di Tanjakan Halong Air Besar diperbaiki. Beberapa lampu penerang jalan umum atau PJU yang berada di kawasan Tanjakan Halong Air Besar tak berfungsi. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 1:30 dini hari, Selasa 23 September 2025. Ada 2 unit PJU yang tidak berfungsi berada tak jauh dari jembatan Wailapo. 2 unit yang tidak berfungsi ini berada di sebelah kiri dan kanan jalan. Hal itu membuat kawasan itu terlihat gelap. Apalagi jalan berlubang membuat lokasi itu sangat rawan bagi pengendara yang melintas malam hari. Joseph Puliselan, salah seorang warga, menyayangkan kondisi jalan yang tidak ada penerangan itu. Dirinya juga menambahkan bahwa kondisi ini sangat berbahaya, apalagi jalan menanjak di Halong ini rawan kecelakaan. Sementara itu, salah seorang pemuda Halong Air Besar, Marlon, mengatakan bahwa pemasangan PJU di sini baru dilakukan belum sampai setahun, tapi sudah ada yang tak berfungsi. Untuk itu ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan PJU karena jalan ini merupakan akses utama masyarakat. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten SBT, warga dikeroyok belasan oknum Brimob di Seram bagian timur, ini kronologinya. 2 keluarga di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur SBT diduga menjadi korban kekerasan oleh 11 oknum anggota Brimob Kompi 3 Yon B Pelopor, Senin 22 September 2025. Para korban diantaranya Jamina Rumadedei, 26 tahun, kemudian Abdul Haji Rumadai, 30 tahun, dan Desi Rumadai, 31 tahun. Ada juga Jamila Rumadai, 51 tahun, Ranja Rumadai, 20 tahun, Alfaris Rumadai, 2 tahun, dan Safitri Rumadai, 4 tahun.
Kepada Tribun6.com, salah satu korban Jamina Rumah DDI, 26 tahun menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 10:30 siang. Saat itu, Abdul Haji Rumadai, 30 tahun, salah satu korban tengah berada di rumahnya, tiba-tiba datang 11 orang yang diduga oknum Brimob. Sempat terjadi interaksi cekcok di antara mereka hingga pada akhirnya berujung pada aksi pemukulan oleh belasan oknum Brimob tersebut terhadap seluruh keluarga di dalam rumah. Aksi itu menyebabkan para korban mengalami cedera. Pasca kejadian, korban bersama sekitar 100 warga langsung mendatangi markas Kompi 3 Yonbe Pelopor. Kata dia, sebelum kehadiran oknum Brimob tersebut, ibu korban sempat mempersilahkan belasan Brimob tersebut untuk membicarakan masalahnya. Korban menuntut agar ke-11 terduga pelaku dihadirkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Anggota Brimob pakai pakaian biasa, datang ke pesta. Datang itu udah ada yang keadaan mabuk. Terus maki-maki orang dijarang, maki-maki semua yang ada di situ. Nggak tahu penyebabnya kayak gimana, tapi kita kan ada di depan sebuah, jadi kita lihat karena lihat situasi sempat kita ke sana. Tujuannya mengamankan, tapi dia balik maki beta, dia balik cakap beta dong. Ada anggota Brimob orang itu. Setelah itu dong berkueko, karena mungkin anak-anak dulu dia ada pecah-pecah. Dong berkueko sampai katanya sampai jalan Mosoy. Setelah itu kita pulang. Ada abang om kita pulang setelah itu besoknya dengar info dong ada balik lagi. Dong balik katanya kasih patah kayak sebuah yang ada di jadi panik itu tarik aknya setelah itu pamir kemarin di rumah belum sempat duduk lagi. Itu dong sudah datang hampir sekitar 15 orang. Dong datang dengan keadaan mabuk. Ada satu orang anggota dia bawa senjata di belakang. Ada saksinya semua itu. Dia datang bawa senjata. Dong datang, mama yang keluar, mama dan beta keluar panggil dong masuk di dalam rumah supaya cerita. Ini baru mau. Beta langkah keluar itu langsung. Dong hantam beta sampai beta lari masuk dalam rumah dong. Beta lapis sama dia. Jadi ada warga yang mau bantu, dong. Yang ada Brimob satu yang sedikit miliki ini barang tetap buka itu. Dia yang senjata. Sehingga bukan apa pistol kah? Pistol. Halangi warga untuk jam untuk beta. Setelah itu karena warga semakin datang banyak, ketemu langsung rame-rame ke di markas Brimob tadi. Kira kakak tuh OPM, kita salah OPM mata nih. Aku Jakarta yang kemarin yang katong itu di sana itu. Mana yang kota lah Jakarta tuh pulau kota di sana. Gara-gara itu. Yang sore yang OPM. Nama masyarakat, anggota, masyarakat. Video ada di orang ambil, coba yang ambil. Siapa video dan siapa? Yang mama saya berjalan situ lihat mama itu. Mama. Jadi di dalam itu mama tuh hidup keluarga. Polri turun tangan, 17 anggota Brimob diamankan pasca dugaan pengeroyokan warga sipil di SPT. Insiden dugaan pengeroyokan yang melibatkan 11 oknum Brimob terhadap seorang PNS dan keluarganya di Bula, Seram bagian timur SPT berbuntut panjang. Kasus ini memicu kemarahan publik dan berujung pada unjuk rasa besar di depan markas Brimob Bula pada Senin 22 September 2025 siang. Menanggapi hal tersebut, Polri bergerak cepat dengan mengamankan 17 personil yang diduga terlibat
Wadanki 3 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Maluku, Ibda Fadli Hasan, menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kejadian yang memicu keresahan masyarakat. Menurut Fadli, insiden ini bermula dari keributan di sebuah pesta. Ia mengaku pihaknya sedang berupaya menyelesaikan masalah dengan ketua pemuda setempat, namun tiba-tiba situasi memburuk di luar kendali. Lebih lanjut dijelaskan pihaknya bakal memastikan 17 anggota BRIMOB yang diduga terlibat, baik secara langsung maupun yang berada di lokasi, sudah diamankan. Saat ini mereka menunggu arahan dari Komandan Satbrimob Polda Maluku untuk proses lebih lanjut. Fadli juga menegaskan sanksi tegas akan dilarikan kepada personil yang terbukti bersalah setelah penyelidikan internal selesai. Tentunya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Adapun kejadian ini berawal dari permasalahan di pesta dan sudah berupaya kita tangani, sementara kita masih koordinasikan dengan ketua pemuda, tiba-tiba ada kejadian seperti ini kita tidak duga. Mudah-mudahan ini sudah kita komunikasikan dengan semua pihak, dengan keluarga korban dan juga oleh Bapak Kapolres. Kita menunggu Bapak Dansat dan perintah apa yang disampaikan oleh Bapak Dansat sudah jelas, sudah diterima oleh keluarga korban juga. Ini kita akan menjadi perhatian beliau, ya, menjadi perhatian beliau, dan karena beliau akan datang, mudah-mudahan dapat ditemukan solusi yang lebih cepat supaya semua bisa kembali normal, semua bisa lebih baik, ya. Semua sudah kita amankan, sudah kita kendalikan, ya. Kita menunggu keputusan pimpinan, ya. Kita serahkan semua kepada pimpinan. Dalam hal ini komandan kami, Komandan Sektor. Sanksi yang namanya sanksi pasti ada, tapi semua berdasarkan proses, ya. Semua ada proses, nanti hasil dari prosesnya seperti apa. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Ya, hanya ada. Berita terakhir, Tribuners, Haji Isam diduga lecehkan pemerintah desa Ohoy Wait, Kudubun Sasi 20 bidang tanah Petuanan. PT Batu Licin Beton Aspalt atau BPA diduga melecehkan pihak pemerintah Ohoy atau desa Ohoy Wait di Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra. Dugaan tersebut berawal dari survei tanah yang dilakukan pemilik PT BPA Haji Isam dan kroninya tanpa sepengetahuan pemerintah desa setempat. Ironisnya survei yang dilakukan juga tanpa pemberitahuan kepada pemilik petuanan. Sontak perbuatan donatur Presiden RI Prabowo Subianto tersebut menuai kecaman dan kekesalan dari masyarakat pemilik tanah petuanan yang merasa dirugikan atas sikap skeptis yang dilakukannya. Kekesalan warga tersebut berujung sasi atau palang adat pada 20 bidang tanah oleh pemilik petuanan, yakni mantan Ketua DPRD Malra, Min Suri Kudubun, dan 2 saudara kandungnya. Dirinya menekankan menyesali tindakan dari Haji Isam yang hadir secara langsung namun enggan menemui warga dan tokoh adat yang telah menunggu sehari sebelumnya hingga dini hari. Dirinya menegaskan atas perbuatan dari Haji Isam, tanah ini resmi disasi agar PT BPA tidak boleh masuk pada wilayah ini. Sudah hadir di sini lalu kemudian tidak bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan pemerintah desa dan juga tokoh adat yang sudah dari sore sehari sebelumnya hingga pagi hari telah menunggu. Tetapi kemudian Haji Isam dengan Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 September 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.